Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah di bulan puasa itu ialah menjadikan orang itu bertakwa. Ya, karena ayatnya itu Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Jadi dengan puasa ini ya, harapan untuk menjadi orang bertakwa itu sangat tinggi. Karena la'alla di situ mengandung punya harapan yang sangat besar. Tattaqun itu artinya supaya kamu menjadi orang yang bertakwa itu menggunakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu adalah perbuatan yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi Allah tuh meminta kepada orang beriman, kepada orang Islam itu bertakwa itu berkepanjangan, continue, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan ini potensi untuk menjadi orang bertakwa itu sangat besar karena kita dengan puasa ini imsak min kullil mubtilat wa kulli haram, yaitu kita disuruh menahan dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, jima di siang hari dan lain-lain, dan juga disuruh untuk menahan diri dari segala yang haram. Maka mata kita tidak kemana-mana gitu kan, lidah kita berhati-hati, perbuatan kita berhati-hati karena kita puasa. Makanya dalam hadis seandainya kamu itu tahu tentang kehebatan, kemuliaan bulan suci Ramadan itu, seakan-akan kamu ingin menjadikan bulan suci Ramadan itu sepanjang tahun. Masya Allah. Nah, takwa dalam kitab tafsir Bayan wa Kalimatul Quran dijelaskan tajannabul ma'asi wa adul faraid wa qau'an kusumul azab. Takwa itu adalah menjauhi segala perkara-perkara maksiat. Yang kedua, mengerjakan segala kewajiban-kewajiban dari Allah. Dan yang ketiga, menjaga diri jangan sampai kena azab. Ini luar biasa. Jadi menjauhi segala macam maksiat. Maksiat itu artinya durhaka. Atau dengan bahasa lain tidak patuh. Nah, orang bertakwa itu orang-orang yang patuh, bukan orang-orang yang tidak patuh. Maka surga dalam Ali Imran 133 itu disediakan bagi orang-orang bertakwa. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi dia tidak melakukan maksiat yang kubra dan termasuk juga maksiat yang sughra. Ini luar biasa. Kalau maksiat yang sughra mungkinlah ada potensi-potensi itu. Tetapi dengan sholat Jumat, Ramadan kita kerjakan itu menghapuskan dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Itu dalam hadis seperti itu. Nah, jadi takwa itu perintah Allah yang sifatnya itu kontinuitas. Ini dan takwa itu yang menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan Allah minta dalam bertakwa itu dengan sebenarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenarnya. Jadi kalau kita sholat itu takwa. Kita meninggalkan riba itu takwa. Ya. Kita mau diatur dengan Islam, hukum Islam itu takwa. Tapi kalau kita sholat, puasa, zakat, haji, ya, dengan hukum Islam tidak setuju. Nah, itu belum takwa dengan yang sebenarnya. Ya, kita diperintahkan ibadah, tetapi dalam muamalah kita tidak mau ikut dengan aturan ketentuan hukum-hukum Allah, itu juga belum dikategorikan takwa dengan yang sebenarnya. Jadi takwa itu mencakup dalam semua hal, dalam ibadah, dalam muamalah. Muamalah itu sangat luas kajiannya, mulai dari hubungan manusia dalam hal simpan pinjam, hubungan keluargaan, menikah, ya, termasuk dalam sistem ekonominya. Itu tadi, sistem ekonomi kita harus mengikuti petunjuk Allah ya, supaya kita tergolong orang yang takwa. Termasuk dalam politiknya, hal politik yang berasaskan kepada Islam, supaya tolak ukur kita dalam menentukan kebijakan itu sesuai dengan petunjuk Allah supaya kita tidak sesat.
Kemudian dalam pemerintahan juga, pemerintahan itu adalah pemerintahan yang sesuai dengan pemerintahan yang berdasarkan syarak, yang ada dalilnya, yang ada nasnya, baik itu berdasarkan nas Al-Quran, hadis maupun ijma' sahabat. Jadi itu takwa itu sifatnya harus sempurna. Takwa itu harus bersifat yang sebenarnya haqqa tuqati. Nah, kalau kita mengambil sebagian ajaran Islam lalu tidak menerima dengan ajaran Islam yang lainnya, hukum Islam yang lainnya, maka berarti kita itu belum dikategorikan orang yang bertakwa yang sebenarnya. Nah, di situ berarti kita masih mengandung atau mempunyai amalia aktivitas ya dari kewajiban-kewajiban yang banyak terlalaikan, itu menyebabkan kita bisa masuk ke kategori orang yang zalim atau mungkin orang yang fasik. Sedangkan orang yang fasik itu dalam As-Sajdah ayat 20 menjelaskan ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik tempat tinggalnya adalah di neraka. Lalu apa arti fasik dalam tafsir Jalalain itu disebutkan al-fasiquna al-kharijuna minat tha'ah. Jadi fasik itu ialah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Islam. Maka marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk meningkatkan kadar ketakwaan, lalu kita istiqomah, kita pertahankan, kita tegakkan ketakwaan kita dalam implementasinya dalam individu, masyarakat, bahkan sampai ke tingkat negara. Dan syariat Islam ini itu hampir 90% itu taklifnya ada pada negara. Maka hendaknya kita berusaha menjadikan negara ini sesuai dengan perintah Allah, yaitu negara yang menjalankan Islam, hukum Islam. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Barakallah. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.